Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Segel ilahi dari burung vermilion. Dua energi spiritual yang tak terbatas dan tirani beriak dan bergelombang di udara di atas alun-alun utara. Ketika energi spiritual menekan satu sama lain, badai tampaknya telah terbentuk, dengan gila-gilaan bertiup melintasi bentangan dunia ini. Fase akhir tahap transformasi surgawi. Cahaya gelap dan dingin muncul di dalam mata merah darah Suesi. Menatap Mu Chen, yang energi spiritualnya benar-benar telah meletus, busur jahat di sudut mulutnya semakin tebal. Perasaannya memang benar, orang di depannya, Mu Chen, tidak masuk ke Heavenly Completion Stage. Di mana tepatnya orang ini di fase akhir transformasi surgawi mendapatkan keberanian untuk melompat dan melompat-lompat di depannya. Suesi, yang tidak pernah mengalami jalan hasil pertempuran Mu Chen yang menakjubkan, tidak akan tahu. Demikian pula, para siswa dari Akademi Spiritual Cauldron Kuno juga tidak akan tahu. Namun, para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara tahu. Bang! Tanpa membuang waktu lagi untuk berbicara omong kosong, Suesi tidak peduli apakah orang di depannya, Mu Chen, benar-benar tangguh atau hanya bertindak sok. Selama dia mengambil tindakan, dia secara alami akan tahu. Karena itu, mengambil langkah, ia mulai membentuk segel tangan. Detik berikutnya, energi spiritual merah darah bercahaya yang bertahan di cakrawala menyembur keluar. Seketika, bau darah berbau, sebelum berubah menjadi cetakan tangan raksasa yang turun dari langit. Bang! Gemuruh. Saat gelombang darah memancar keluar, sidik jari berdarah melolong saat turun, menyebabkan bahkan udara ditekan ke titik meledak, sementara kesan tangan raksasa terbentuk di bumi di bawah Mu Chen. Langkah Suesi ini telah membuat ekspresi beberapa orang berubah menjadi kuburan. Sebelumnya, melawan Luoli, serangannya terlalu ganas, mengakibatkan orang-orang tidak bisa memahami seberapa kuat dia dalam pandangan sekilas itu. Namun, setelah benar-benar mengungkapkan kekuatannya yang luar biasa, semua orang akhirnya tahu bahwa kekuatannya yang sangat dekat dengan tahap tengah tahap penyelesaian surgawi bukanlah tidak berdasar. Bang! Mengangkat kepalanya, Mu Chen melihat ke arah sidik jari berdarah yang akan menekannya. Energi spiritual terbakar dengan api hitam menyebar seperti lautan api. Detik berikutnya, langit berbintang muncul di belakangnya, sebelum harimau putih menginjak udara dan muncul. 4 kitab suci rasi ilahi, segel ilahi harimau putih. Tinju Mu Chen bergemuruh ketika White Tiger Divine Seal berubah menjadi meteor beruntun hitam melesat. Membagi cakrawala terpisah, itu berhadapan langsung dengan sidik jari berdarah. Bang! Energi spiritual yang luar biasa tak menentu berdampak satu sama lain, sebelum melonjak ke cakrawala. Ketika gelombang kejut energi spiritual raksasa menyebar, bumi langsung retak dan pecah-pecah. Meskipun demikian, dua sosok di dalam alun-alun berdiri dengan kokoh dan anggun, tanpa bergerak sedikitpun. Bagi mereka, gelombang kejut semacam ini tidak menciptakan sedikit pun goyangan. Ketika energi spiritual berfluktuasi di dalam kotak perlahan-lahan menghilang, semua orang melihat bumi, yang sudah retak dan pecah menjadi potongan-potongan kecil. Mengarahkan pandangan mereka ke arah dua sosok yang belum bergerak, ekspresi mereka berubah serius. Angin sepoi-sepoi bertiup kencang, memutar potongan batu yang pecah, menyebabkan mereka bergetar di udara. Ketika dua sosok di dalam alun-alun saling bertautan tatapan mereka, murid hitam dan murid merah darah, bayangan dingin yang dingin tiba-tiba melintas dari dalam. Bang! Keduanya tampak bergerak pada saat yang sama, mirip dengan dua garis cahaya yang keluar. Menuju ke tengah alun-alun yang luas, mereka saling berhadapan satu sama lain. Api hitam dan cahaya berdarah mengalir ke langit, masing-masing mengisi setengah cakrawala mereka. Pada titik kontak antara api hitam dan cahaya berdarah adalah dua sosok mengirim tinju gelap mereka melolong. Membawa serta menggerakkan energi spiritual, mereka saling berhadapan. Bayangan yang tersisa muncul ketika kedua sosok melanjutkan pertukaran mereka. Sejalan dengan runtuhnya gunung, suara tinju dan kaki yang rendah dan dalam bertabrakan terdengar, membawa serta sensasi kekuatan yang sangat berat. Mereka berdua secara tak terduga telah memilih cara pertempuran tangan kosong yang paling kejam dan ganas. Ini adalah cara pertempuran yang sangat merangsang mata. Tatapan semua orang terkunci erat pada dua sosok yang tidak jelas di dalam alun-alun, saat energi spiritual yang tak menentu terus-menerus meletus dari mereka seperti badai, sebelum saling menabrak satu sama lain dengan keras.
Ketika dua tokoh melanjutkan pertukaran berturut-turut mereka, gelombang demi gelombang kejut energi spiritual menyebar, menghancurkan dan memisahkan bumi. Suara mendesing. Pada saat-saat paling awal dari konfrontasi ini, sosok yang terbakar dalam api hitam tampak agak tertekan, karena letusan energi spiritual berwarna merah darah memiliki keunggulan absolut. Ini membuat banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara mengepalkan tangan mereka dengan erat. Untungnya, kekhawatiran mereka tidak berlangsung lama. Setelah ditekan dari waktu ke waktu, sosok yang dibalut api hitam tumbuh semakin cemerlang, sementara serangannya secara bertahap menjadi lebih keras dan ganas. Pada akhirnya, situasi yang menekan benar-benar rusak. Bang! Kedua tokoh melanjutkan pertukaran mereka ketika angin tangan mereka dengan keras menghantam satu sama lain, menyebabkan tanah yang mereka berdiri runtuh. Ini menyebabkan mereka mundur, tergelincir di bumi saat mereka mundur ratusan meter, meninggalkan bekas yang panjang. Banyak orang menahan napas dalam diam, bahkan tidak berani menghirup keras. Beberapa siswa dari Akademi Spiritual Kuali Kuno benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang yang mampu bertarung setara dengan Suesi dalam perkelahian yang begitu intens. Selanjutnya, lawan Suesi saat ini hanya pada tahap akhir tahap transformasi surgawi. Di masa lalu, ketika dia menghadapi lawan dari panggung itu, dia tampaknya akan mendominasi dan meraih kemenangan. Di barisan depan siswa Akademi Spiritual Cauldron Kuno, ekspresi serius hadir di wajah Liu Zeng. Melihat sosok pemuda di kejauhan, dia berpikir, peringkat ketiga pada peringkat surga ini benar-benar hebat. Liu Zeng tidak lemah, karena itu, dia secara alami dapat dengan jelas melihat seluruh proses pertarungan pertukaran ini. Pada awalnya, Suesi tampaknya selalu menjadi orang yang memulai ofensif. Mu Chen agak kurang beruntung dengan pertahanan awalnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kerugian ini menjadi semakin kecil. Yang terakhir mulai menjadi semakin mahir dengan kontrol atas kekuatannya. Pada akhirnya, tidak ada banyak perbedaan di antara keduanya, dengan tidak ada yang bisa mendapatkan sedikit pun keunggulan. Pada saat ini, di sisi berlawanan dari Liu Zeng, Susuan dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Dia membiasakan dirinya dengan peningkatan energi yang tiba-tiba di dalam tubuhnya. Petik 2. Luo Li menjelaskan dengan suara lembut. Dia terlalu akrab dengan Mu Chen, setelah semua. Sebelumnya, dia jelas menggunakan Suesi untuk membantu dirinya sendiri dalam peningkatan kekuatan yang tiba-tiba karena latihannya yang tertutup. Ini adalah alasan mengapa dia ditekan di awal pertarungan. Namun, begitu berhasil mendapatkan kontrol total kekuatan di tubuhnya, Mu Chen yang kejam dan kejam dari masa lalu jelas kembali. Susuan dan yang lainnya semua mengangguk. Bagaimanapun, Mu Chen telah berani terlibat dalam pertarungan sengit dengan Gu Tianyan ketika kekuatannya berada di tahap awal tahap transformasi surgawi. Seolah akan mudah baginya untuk ditekan oleh Suesi. Kamu memiliki beberapa kemampuan. Petik 2. Di alun-alun yang luas, bayangan gelap dan mendung muncul di wajah tampan Suesi. Menatap dengan ketat pada Mu Chen, dia akhirnya mengerti mengapa Mu Chen bisa menjadi peringkat ketiga pada peringkat surgawi Akademi Surgawi Northern Heavens. Meskipun yang terakhir berada di tahap akhir tahap transformasi surgawi, energi spiritualnya agak aneh. Selanjutnya, tubuh kedagingannya juga tampak sangat kuat. Tidak heran mengapa yang terakhir memiliki kepercayaan diri seperti itu. Namun, bahkan jika kamu bergantung pada itu, aku khawatir kamu masih tidak akan bisa berjalan dengan aman dari sini. Niat dingin muncul dari dalam mata merah darah Suesi. Kemampuan tempur sejati Mu Chen ini benar-benar melebihi penampilan luar dari kekuatannya. Namun, ingin mengandalkan itu untuk mengalahkannya akan benar-benar terlalu naif. Darah Dewa Seni, darah menusuk sungai surga. Tubuh Suesi menembak ke arah langit. Dengan tepukan telapak tangannya, cahaya berdarah yang menutupi langit menyatu, sebelum berubah menjadi aliran darah yang bergejolak. Ketika sungai darah meliuk di sekelilingnya, itu tampak seperti naga darah, sementara aura darah yang menakjubkan terpancar darinya. Menekan, Suesi meraung marah, mengirim telapak tangannya menepuk-nepuk. Membawa bersama dengan kekuatan yang sangat mencengangkan dan tirani, sungai darah yang berputar, terkondensasi dari energi spiritual yang tak terbatas, menekan langsung ke arah Mu Chen. Semua orang bisa mengatakan bahwa Suesi sudah merencanakan untuk menggunakan kekuatan sejatinya untuk berurusan dengan Mu Chen sekali dan untuk semua. Namun, Mu Chen bukan seseorang yang bisa dia tekan begitu saja.
Meskipun Suesi ini mungkin lebih kuat dan bahkan lebih sombong dari Gu Tianyan dengan sepotong, Mu Chen saat ini dapat dikatakan telah tumbuh lebih tirani beberapa kali sejak perang berburu. Kali ini, bukan giliranmu untuk menekan orang lain. Sosok Mu Chen eksplosif mundur, sebelum membentuk segel menggunakan tangannya yang menyebabkan orang merasa terpesona. Detik berikutnya, energi spiritual berputar dengan api hitam seperti air banjir meletus darinya. Langit berbintang mulai mengembun di belakangnya, sekali lagi. Ketika api hitam berdesir, fluktuasi energi spiritual yang sangat menakjubkan bergegas ke langit. Skree, teriakan yang jelas dan resonan bergema. Pada saat berikutnya, seekor burung raksasa berwarna merah menyala muncul dari dalam langit berbintang. Burung raksasa itu dibalut api yang menyala-nyala, membuatnya tampak seperti binatang suci yang hidup dalam api. Dengan kepakan sayapnya, suhu seluruh bentangan dunia langsung naik dengan eksplosif. Bahkan ruang sekitarnya mulai terdistorsi karena panas yang memancar darinya. Itu adalah ketika Susuan dan yang lainnya melihat ke arah burung merah api raksasa yang muncul dari langit berbintang, semua ekspresi mereka terkejut. 4 dewa rasi suci, segel ilahi dari Vermilion Bird. Dengan wajah tanpa ekspresi, Mu Chen dengan marah mengirim telapak tangannya menepuk-nepuk. Detik berikutnya, langit berbintang di belakangnya hancur dan runtuh. Mengepak-ngepakkan sayapnya yang sangat megah, burung merah raksasa yang berapi-api itu menghasilkan suhu yang mengerikan yang cukup untuk meruntuhkan langit dan bumi. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari sekitarnya, itu dengan kejam menghantam sungai darah deras menuju ke arahnya. Menyusul peningkatan kekuatan Mu Chen, segel ilahi dari dewa-dewa Vermilion Bird dari Constellation Scripture menjadi semakin tirani. Kontrol yang dimilikinya atas seni ilahi ini dapat dikatakan semakin mendekati kesempurnaan. Ketika dua kekuatan menghancurkan secara langsung, sungai darah langsung meletus dengan kabut berdarah yang memenuhi langit. Tanpa diduga, aliran darah yang terkondensasi dari energi spiritual yang tak terbatas sedang dihilangkan pada tingkat yang menakjubkan. Pada saat ini, ekspresi wajah Suesi akhirnya mengalami beberapa perubahan. Sungai darahnya diciptakan dari energi spiritual. Bahkan jika itu dilemparkan ke dalam lautan api, tidak ada yang akan terjadi padanya. Namun, di depan matanya, itu benar-benar dibakar dan dihancurkan oleh burung raksasa lawannya. Persis seperti apa divine art yang digunakan lawannya. Menekan. Terlepas dari itu, Mu Chen tidak memberinya banyak waktu untuk merenung dan berpikir. Dengan ekspresi dingin dan dingin di wajahnya, Mu Chen memberikan tamparan backhanded. Detik berikutnya, api berkobar meletus dari Vermilion Bird. Menyapu, segera menguap sungai darah. Pekik. Setelah menguapkan sungai darah menjauh, tanpa menghilang, Vermilion Bird berubah menjadi seberkas cahaya merah menyala dan membelah cakrawala. Akhirnya, di bawah tatapan Suesi yang cepat berubah, itu berdampak keras terhadap tubuhnya. Bang! Nyala api langsung meletus di cakrawala, tampak sangat menyilaukan. Banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara mulai bersorak nyaring. Serangan balik Mu Chen dilakukan dengan sangat indah sehingga tidak ada satu hal pun yang bisa membuat orang khawatir. Sebaliknya, bagi para siswa dari Akademi Spiritual Cauldron Kuno, wajah mereka agak pucat, sementara tidak lagi memiliki wajah provokatif di wajah mereka. Tangguh, tidak dapat menahan diri, Susuan dan yang lainnya menghela nafas kagum. Berlawanan dengan mereka, Luo Li mengangkat wajahnya yang menyenangkan dan menatap lekat-lekat ke tempat api itu meresap seluruhnya, sementara alisnya mulai merajut. Mu Chen juga mengangkat kepalanya. Petir hitam melintas di mata hitamnya saat dia menatap tempat api berkobar. Pada saat ini, suaranya yang acuh tak acuh bergema. Jika kamu bahkan tidak dapat memblokir gerakan ini, aku pikir yang terbaik adalah kamu keluar dari Akademi Spiritual Northern Heavens. Petik 2. Mendengar kata-kata Mu Chen, semua siswa Akademi Spiritual Surga Utara tercengang. Tanpa diduga, bahwa Suesi belum dikalahkan. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyapu cakrawala menuju tempat terbakar dengan api. Sampai sekarang, api benar-benar mulai menghilang, sedikit demi sedikit. Pada saat berikutnya, semua orang bisa melihat sosok yang terbungkus dalam baju besi merah darah. Seperti dewa pembantaian, itu perlahan muncul di langit. Pada saat ini, bau darah di bagian dunia ini sepertinya menjadi semakin tebal. Ketika aura berbau darah menyebar di langit, tatapan semua orang telah menyatu di udara. Di sana, ketika api menyusut dan menghilang,
sesosok tubuh yang mengenakan baju besi berwarna darah muncul di depan mata mereka. Armor berwarna darah ini tampak sangat jahat dan menyeramkan, sedangkan warna seperti darahnya sangat memikat mata, membuatnya tampak seolah-olah terkondensasi dari darah. Permukaan armor ditutupi dengan paku runcing yang tak tertandingi tajam. Dengan satu tatapan, orang bisa tahu bahwa mereka mengandung kekuatan membunuh yang menakjubkan. Ada juga banyak kelompok rune misterius bercahaya dan berkilau, dan meresap dengan jejak kedengkian. Baju besi ini benar-benar seperti senjata yang luar biasa untuk membunuh orang. Itu jahat dan berbau darah. Saat Luoli menatap baju besi darah, murid-muridnya mulai berkontraksi. Dengan suara lembut, dia bergumam, dia benar-benar menghasilkan armor darah dewa. Armor darah dewa, Susuan dan yang lainnya menyuarakan keraguan. Jelas, ini asing dan asing bagi mereka. Meskipun, mereka juga bisa merasakan betapa menakutkannya baju besi darah itu. Ini adalah teknik budidaya yang unik dari klan Dewa Darah. Ia dapat memungkinkan seseorang untuk memperbaiki tubuh dan darah seseorang menjadi bentuk baju besi. Ini akan menyebabkan peningkatan besar pada kekuatan bertarung seseorang. Pada saat yang sama, baik serangan dan pertahanan akan diperkuat. Petik 2. Luoli menjelaskan dengan suara lembut, dengan kekuatan Suesi, begitu dia mengaktifkan armor darah dewa itu, bahkan jika dia akan menghadapi seseorang di fase tengah tahap penyelesaian surgawi, dia masih bisa bertarung. Petik 2. Setelah mendengar sampai titik itu, Susuan dan ekspresi sisanya samar berubah. Memang, untuk benar-benar memiliki keterampilan dan kartu tersembunyi seperti itu, Suesi ini tidak dapat disangkal adalah anggota klan Dewa Darah. Kalau begitu, Mu Chen, Susuan bersuara khawatir. Bertentangan dengan dia, melihat sosok kurus di alun-alun, Luoli tersenyum tipis. Keyakinan yang bahkan lebih dari Mu Chen bisa dihimpun hadir dalam murid yang jelas dan jernih saat dia menjawab, dia tidak akan kehilangan. Melihat respons Luoli, Susuan tidak melanjutkan bertanya lagi. Memang, meskipun Suesi ini tidak mudah dihadapi, apakah Mu Chen pernah menjadi orang yang sederhana? Sejak dia memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, tidak ada seorang pun yang benar-benar dapat benar-benar menekan harimau ganas ini yang mulai mengungkapkan kemampuannya yang menjulang dan luar biasa. Meskipun Suesi ini tangguh, di mata Susuan dan yang lainnya, ini mungkin masih belum cukup. Di dalam alun-alun, di mana tatapan yang tak terhitung jumlahnya telah bertemu, Mu Chen juga menatap Suesi yang mengenakan baju besi melayang di udara, sementara 1 menit keheranan melintas sama di matanya. Jelas, dia juga mendeteksi keanehan dari baju besi darah itu. Klan Dewa Darah ini, mereka benar-benar memiliki beberapa aspek unik. Mampu memaksa aku untuk memanggil armor darah dewa ini, kamu tidak terlalu buruk. Di udara, Suesi menundukkan kepalanya sambil mengirimkan tatapannya yang dingin dan menyeramkan pada Mu Chen. Saat suaranya yang rendah dan dalam terdengar, bau yang berbau darah meresap keluar. Setelah armor darah dewa dipanggil, itu perlu direndam dalam darah musuh. Mengatakan itu, Suesi perlahan mengepalkan tinjunya dengan erat. Gelombang darah menyembur keluar dari tubuhnya, menyebabkan langit menjadi tak tertandingi dalam aura berdarah. Karena itu, aku akan menggunakan darahmu untuk menghormatinya. Bang! Tepat saat kata-kata terakhir Suesi terdengar, cahaya dingin tiba-tiba muncul dari dalam matanya yang merah darah. Mengambil langkah ke depan, suara robek terdengar dari tubuhnya saat dia hancur melalui ruang. Dalam sekejap, dia muncul di depan Mu Chen saat tinjunya bergemuruh keluar. Darah segar tampak menggeliat dan menggeliat-geliat di kepalanya yang jahat, sementara fluktuasi yang menakutkan berdesir saat kondensasi. Mengaum. Namun, pada saat ketika kepalan tangan Suesi bergemuruh, sebuah cahaya muncul dengan cara yang sama dari tubuh Mu Chen, sementara bayangan naga tampaknya terbentuk. Saat raungan naga bergema, bayangan yang tersisa sudah muncul di posisi aslinya. Bang! Saat kepalan tangan Suesi turun, cahaya berdarah memancar keluar, menghancurkan bayangan yang tersisa secara langsung menjadi potongan-potongan. Tanah di bawahnya juga runtuh, menyebabkan retakan raksasa berkembang dengan cepat. Pada saat ini, sosok Mu Chen muncul puluhan meter. Melihat celah yang memanjang dengan cepat di tanah, ekspresinya membeku sesaat. Setelah memanggil armor darah dewa itu, kekuatan Suesi benar-benar meningkat setingkat. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Saat kepalan tangan Suesi mendarat di udara tipis, senyum mengejek muncul di matanya. Dianugerahi armor darah dewa, tidak hanya itu meningkatkan kekuatannya,
kecepatannya juga meningkat. Mu Chen hanya bermimpi mencoba melarikan diri menggunakan teknik gerakannya. Sebuah cahaya berdarah bersemi dari tubuh Suesi. Detik berikutnya, sosok Suesi menghilang dari tempatnya. Seperti hantu, waktu berikutnya ia muncul kembali tepat di depan Mu Chen. Membawa cahaya berdarah, kepalan setan yang tak tertandingi jika angin bergemuruh sekali lagi. Sebuah cahaya redup melintas di mata Mu Chen. Melanjutkan keputusannya untuk tidak menghadapi Suesi saat ini, dia mengaktifkan Dragon Soaring Art. Saat kecepatannya meningkat secara eksplosif, ia dengan cepat mundur, menghindari badai yang cukup untuk menyebabkan cedera serius pada seseorang pada tingkat yang sama dengan Heyao. Desir. Namun, saat dia mundur, sosok Suesi mengikuti dan menempel padanya. Tinju angin meresap oleh cahaya berdarah yang hancur di udara, menyebabkan ruang yang bahkan terguncang ke titik yang agak terdistorsi. Desir. Di dalam alun-alun yang luas, kedua sosok itu tampaknya mendorong kecepatan mereka ke batas maksimal, karena bayangan yang tersisa muncul satu demi satu. Kecepatan yang ditampilkan keduanya menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya merasa tercengang. Sangat cepat, Su Xuan dan yang lainnya menghela napas kagum. Mengikuti penggelapan berkecepatan tinggi dan pengejaran oleh keduanya, bahkan mereka hanya mampu samar-samar membedakan dua tokoh yang tidak jelas. Kecepatan mereka terlalu cepat, namun, Mu Chen menghindar sepanjang jalan. Saat Su Xuan dan yang lainnya memusatkan pandangan mereka ke arah alun-alun, siapapun akan dapat mengatakan bahwa Mu Chen saat ini sedang benar-benar ditekan. Setelah memanggil armor darah-darah, kekuatan Suesi telah meningkat sedikit. Dengan serangan tajam yang datang darinya, bahkan Mu Chen tidak berani dengan santai menghadapi mereka, dengan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menghindar. Namun, ini bukan solusi jangka panjang. Lebih jauh lagi, ini akan membantu menyalakan api di dalam orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali Kuno. Sampai sekarang, mata mereka sudah terpancar dengan cahaya, menunggu saat Mu Chen akan melakukan kesalahan. Luo Li juga menatap lapangan dengan erat. Namun, dia tidak cemas dan khawatir seperti Su Xuan dan yang lainnya. Bertentangan dengan mereka, dia bisa merasakan bahwa meskipun Mu Chen terus-menerus menghindar, gerakannya tidak panik dan tidak teratur. Selama penghindarannya, ada juga jeda di antara mereka. Jelas, dia seharusnya merencanakan sesuatu, bukannya dengan panik menghindari segala arah setelah ditekan oleh Suesi. Meskipun dia tidak terlalu jelas tentang apa yang sedang dilakukan Mu Chen, karena yang terakhir telah memutuskan untuk melakukan hal seperti itu, tentu saja, harus ada alasan. Menjadi sangat akrab dengan Mu Chen, dia tahu bahwa Mu Chen tidak akan pernah melakukan apapun yang sama sekali tidak ada artinya. Di alun-alun utara, banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara sedang menatap dengan ketat di tengah alun-alun, sementara keringat dingin menutupi telapak tangan mereka. Pelarian dan pengejaran yang terjadi di dalam alun-alun terlalu mencengangkan, sampai-sampai mengguncang jiwa mereka. Selama keduanya melakukan sedikit kontak, hasilnya mungkin menghancurkan bumi. Saat ini, semua orang melihat dua sosok yang berkedip dan melesat seperti hantu dengan napas tertahan. Bang! Saat tinju Suesi bergemuruh, sebuah cahaya berdarah melumuri dada Mu Chen saat menuju ke sasarannya. Mengandalkan dampaknya, yang terakhir mundur eksplosif sekali lagi. Namun, Suesi dapat merasakan bahwa energi spiritual di sekitar Mu Chen telah berfluktuasi untuk sesaat. Jelas, itu telah diguncang oleh akibat pukulannya. Ini menyebabkan bayangan menyeramkan dan dingin muncul di mata Suesi. Ledakan. Gelombang darah tanpa batas menyembur keluar dari dalam tubuh Suesi, sebelum berubah menjadi sepasang sayap darah ilusi yang samar-samar terlihat. Dengan sebuah penutup, kecepatannya meningkat sekali lagi secara dramatis. Tampaknya berubah menjadi seberkas cahaya merah darah, dia muncul di depan Mu Chen dalam sekejap mata. Dari kecepatannya, orang bisa tahu bahwa itu telah naik jauh lebih tinggi. Meskipun teknik gerakanmu misterius, sangat disayangkan aku sudah melihatnya. Saat sepasang mata hitam bertautan dengan yang merah darah, senyum jahat naik dari sudut mulut Suesi. Sebelumnya, meskipun ia berhasil melibatkan Mu Chen, ia menemukan bahwa yang terakhir telah mempelajari teknik gerakan misterius. Oleh karena itu, ia menahan diri untuk tidak keluar dalam upaya mengidentifikasi pola dan poin utama yang mendasarinya. Setelah memecah semua misteri, sudah waktunya baginya untuk melepaskan langkah membunuh habis-habisan. Harus dikatakan bahwa pengalaman tempur Suesi sangat kaya.
Tidak heran mengapa dia bisa menjadi orang di puncak dalam Akademi Spiritual Cauldron kuno. Ekspresi dingin yang dingin hadir di mata Mu Chen saat dia melihat ke arah Suesi, yang sudah sangat dekat dengannya. Aura terakhir yang berbau darah sudah menerjang maju. Namun, tidak ada kecemasan atau kegelisahan yang diharapkan hadir di mata yang terakhir. Berapa lama kamu akan terus bertindak di depanku? Senyum dingin melintas dalam hati Suesi, sementara niat membunuh melonjak di matanya. Tanpa sedikit pun keraguan, dia dengan erat mengepalkan tangan kanannya. Saat cahaya berdarah membungkus tinjunya, lonjakan yang jelas dan berbeda yang berbau darah muncul. Jelas terlihat seperti memiliki kekuatan membunuh yang cukup. Kejahatan dalam mata Suesi menjadi semakin tebal. Dengan tawa rendah dan menyeramkan, dia mengirim tinjunya keluar. Saat cahaya berdarah yang melekat padanya memanjang, segel darah bisa samar-samar terlihat saat terbentuk, sementara aura berdarah lebat meresap darinya. Armor darah dewa, darah segel kehancuran spiritual dewa. Bang! Saat aura berdarah menyembur dari sana, kepalan angin menutupi cahaya berdarah yang tampak mirip dengan pilar darah yang hancur di udara. Di bawah tatapan kaget yang tak terhitung jumlahnya di bawah, itu bergemuruh ke bawah menuju kepala Mu Chen. Dari kelihatannya, itu sudah cukup untuk menyebabkan kepala Mu Chen meledak. Game kami telah berakhir, raung Suesi saat cahaya berdarah memancar dari matanya, sementara ekspresi jahat dan ganas menutupi seluruh wajahnya. Tinju ini pasti akan membunuh Mu Chen. Saat cahaya berdarah cepat tumbuh lebih besar dalam visi Mu Chen, busur dingin dan menyeramkan mulai naik di sudut mulutnya. Detik berikutnya, Suesi tampak melihat baut kilat berwarna hitam menyala dengan gila di mata pembentuknya. Bahkan, petir berwarna hitam mulai melengkung di permukaan tubuh Mu Chen, sementara tampaknya memancar dengan rasa destruktif. Bang! Gemuruh. Guru guntur tiba-tiba bergema di seluruh dunia sebagai busur petir hitam muncul melebihi tiba-tiba di sekitar tubuh Mu Chen. Baut petir hitam melilit tubuhnya, sementara sepasang mata yang semula hitam legam tampak lebih dalam dan tak terduga. Pada saat ini, tubuhnya tampak membesar, menyebabkan pakaiannya robek. Dalam jahitan yang robek dari pakaiannya, seseorang bisa perlahan dan samar-samar melihat sesuatu yang mirip dengan tanda kilat muncul. Armor darah-darahmu, juga sudah kulihat. Karena itu seharusnya berakhir sekarang. Saat busur mengejek tumbuh semakin tinggi di sudut mulutnya, Mu Chen mengepalkan jari-jarinya erat. Tanpa sedikit pun keraguan, baut kilat hitam melengkung dan menari di atas tinjunya, sebelum dengan gila-gilaan mengembun bersama. Detik berikutnya, mereka membentuk matahari petir berwarna hitam dalam kepalan Mu Chen. Ledakan. Saat kepalan tangan Mu Chen bergemuruh, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dan napas yang tertahan dari semua orang, matahari petir hitam bergemuruh hebat ke arah kepalan yang diringkas dengan kekuatan penuh Suesi. Detik berikutnya, petir hitam dan tinju berlumuran darah menabrak satu sama lain. Bang! Suara luar biasa bergema saat bumi yang mereka berdua berdiri seketika hancur dan meledak. Petir hitam dan cahaya berdarah menghancurkan udara, membawa fluktuasi yang jauh merajalela saat mereka bertabrakan dengan keras seperti dua meteor di atas lapangan. Ledakan. Pada saat tabrakan, bahkan bumi tampak berguncang sejenak, sementara tanah di dalam alun-alun segera runtuh. Lampu kilat hitam, serta gelombang darah yang sangat merah tua, meletus dari dalam pusat alun-alun, berkarat dan mencoba untuk melenyapkan satu sama lain. Tanah di bawah kaki Mu Chen dan Suesi berubah menjadi debu, lapis demi lapis. Batu yang keras di dalam tanah tampaknya telah berubah menjadi tahu, menyebabkan kaki mereka meninggalkan gouge yang dalam di dalamnya. Tinju yang dibungkus dengan petir dan sidik jari yang dipenuhi dengan darah menemui jalan buntu di udara, sementara memancarkan dengan fluktuasi yang menakutkan, bahkan menyebabkan ruang di sekitarnya terguncang hingga membentuk distorsi. Melihat ini, wajah Suesi menjadi gelap dan mendung. Tinju yang dianggap akan mengakhiri pertarungan ini tiba-tiba telah sepenuhnya diblokir oleh Mu Chen dengan tubuh kedagingannya. Lebih jauh lagi, dari tumbukan langsung tinju mereka, petir berwarna hitam yang terakhir benar-benar menghilangkan sebagian aura berdarah yang menyelubungi tinjunya. Kekuatan yang sangat menakutkan terkandung dalam petir hitam itu. Mati untukku. Dengan raungan, aura berdarah dengan kuat menyembur keluar dari dalam tubuh Suesi. Dalam sekejap, seluruh lengannya sepertinya terkondensasi dengan darah, berbau darah dan menarik perhatian, sambil memancarkan rasa darah yang kental dan kuat. Di seberangnya, petir hitam tampak menyala di dalam pupil hitam Mu Chen. Pada saat ini,
fluktuasi destruktif mulai menyebar dari tubuhnya, sementara pakaian di sekitar tubuh bagian atasnya tampak robek dan hancur. Setelah kehancuran beberapa pakaiannya, orang bisa melihat rune petir hitam muncul di dadanya. Pada saat ini, rune petir hitam berkilau dengan sedikit cahaya petir, sebelum tiba-tiba menyala sepenuhnya. Fisik Dewa Guntur, fisik petir monorune. Mengandalkan pelatihan 1 bulan plus, sambil menambahkan efek tambahan dari Lotus Dewa Petir, Guntur Dewa Fisik Muchen akhirnya mencapai ranah sebenarnya dari rune pertama. Pada saat ketika Lightning Rune menyala sepenuhnya, tubuh Muchen tampaknya menjadi tebal dan kokoh. Terbungkus dalam kilat hitam, ia tampak seperti Dewa Petir yang turun ke dunia. Ledakan, sebagai gemuruh guntur mengguncang udara, baut kilat meletus dari dalam mata Muchen saat ia mengirim tinjunya bergemuruh keluar. Enyahlah, ditemani oleh gemuruh guntur, auman peledaknya bergema keluar. Detik berikutnya, berputar dengan petir hitam dan memancarkan dalam keagungan yang tak terblokir, tinju Muchen bergemuruh menuju tinju lapis baja Suesi. Pada saat kontak, wajah Suesi akhirnya berkerut saat dia menjadi kaget. Dia akhirnya bisa merasakan sejumlah kekuatan yang menakutkan mengalir seperti longsoran salju dari kepalaan Muchen. Di bawah kekuatan absolut itu, energi spiritual penuh darah yang tak terbatas itu hancur kembali dalam sekejap. Ini buruk, kata-kata itu terdengar tanpa sadar di dalam hati Suesi. Namun, sebelum dia bahkan dapat mencoba untuk berpikir tentang bagaimana serangan tiba-tiba Muchen menjadi begitu menakutkan, dengan sebuah gerakan, dia sudah secara eksplosif mundur. Namun, mengapa Muchen, yang memiliki pengalaman tempur yang sama kaya, memberinya kesempatan seperti itu? Setelah bertahan cukup lama, dan bahkan telah mengaktifkan Thunder God fisiknya, dia memadatkan kekuatan terkuatnya dan mengirim pukulan demi pukulan pada Suesi. Bang! Oleh karena itu, pada saat Suesi baru saja mulai mundur, kekuatan yang datang dari Muchen sudah menabraknya tanpa menahan diri. Ledakan. Detik berikutnya, semua orang bisa melihat kilat hitam dengan cepat menyebar tiba-tiba dengan kecepatan yang menakjubkan. Pada saat ini, energi spiritual yang diserap oleh cahaya berdarah benar-benar ditekan olehnya. Saat kepalan tangan bergemuruh melintasi, kilat hitam melonjak maju. Retak, armor yang menutupi tinju Suesi tampaknya hancur dalam sekejap. Paku-paku jahat di atasnya juga benar-benar hancur oleh dampak petir hitam. Petir hitam itu mirip dengan naga yang marah yang berencana untuk menghancurkan langit dan bumi, mengacungkan cakarnya dan membuka mulutnya, mengamuk tanpa sedikit pun rasa takut. Bang! Armor darah yang menutupi seluruh lengan Suesi benar-benar hancur, sementara seteguk darah dengan gila keluar olehnya. Seperti batu yang ditampar, dia menembak mundur, sebelum akhirnya mencungkil lintasan sepanjang 100 meter di tanah. Pada saat ini, gemuruh petir yang tiba-tiba berdering di alun-alun dengan cepat menghilang. Setelah itu, petir hitam dan cahaya berdarah juga mulai perlahan menghilang, sedikit demi sedikit. Namun demikian, lingkungan di sekitar alun-alun utara secara tak terduga masih dalam keheningan mutlak, karena semua orang menatap kosong ke alun-alun, mata dipenuhi dengan kejutan dan teror. Di alun-alun, Muchen masih mempertahankan posisinya dengan tinjunya menjulur. Tanah di depannya memiliki celah sepanjang ratusan meter, dengan hamparan reruntuhan di ujungnya. Dia benar-benar berhasil mengirim Suesi terbang dengan satu kepalan. Tidak hanya orang-orang dari Akademi Spiritual Kuali kuno tercengang, bahkan para siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara, yang memiliki keyakinan dan kepercayaan pada Muchen, memiliki rahang mereka ternganga lebar. Adegan sebelumnya di mana Muchen telah mengirim Suesi terbang dengan tinjunya benar-benar memiliki terlalu banyak kejutan di mata mereka. Bagaimana kepalan itu bisa sekuat itu? Susuan dan yang lainnya memiliki kejutan yang sama di mata mereka. Tinju yang dikirim Muchen benar-benar cukup untuk menyebabkan cedera serius bahkan untuk orang dari tahap awal tahap penyelesaian surgawi. Kekuatan orang itu telah meningkat lagi, wajah orang-orang yang memiliki beberapa perselisihan dengan Muchen, Zhao Qingshan dan He Yao, tampak agak pucat. Sampai sekarang, tatapan yang mereka kirimkan kepada mantan itu sekarang dipenuhi dengan sepotong ketakutan. Muchen saat ini menjadi lebih kuat dari sebulan yang lalu. Tanpa sadar, mantan mahasiswa baru ini, sudah secara bertahap melampaui mereka, dan bahkan meninggalkan mereka jauh di belakang. Dalam alun-alun yang dipenuhi keheningan, tatapan demi tatapan mulai beralih ke arah berlawanan dari Muchen. Tanah di sana sudah runtuh. Di dalam lubang raksasa, ada sosok. Sambil terhuyung-huyung dan tersandung,
itu tampak agak menyedihkan ketika berdiri. Itu Suesi. Sampai sekarang, tubuhnya berlumuran darah, sementara lengan kanannya menggantung ke bawah tanpa kehidupan, seolah-olah tulangnya hancur oleh kepalaan Mu Chen. Lebih dari setengah armor darah dewa di tubuh Suesi sudah hancur, tampak sangat redup, seolah-olah itu bisa menghilang kapan saja. Jelas, serangan menakutkan dari Mu Chen telah menyebabkan luka yang sangat serius baginya. Bagaimana ini? Mungkin, Suesi memandang dengan tak percaya pada lengan kanannya yang tak bernyawa. Armor darah dewanya sebenarnya dihancurkan oleh Mu Chen, itu armor darah dewa yang mampu bertahan dari serangan marah ahli tahap kelengkapan surgawi tahap fase. Mu Chen ini hanya di tahap akhir tahap transformasi surgawi. Bagaimana yang terakhir bisa menghancurkan armor darah dewanya? Kamu tersesat. Ekspresi acuh tak acuh memenuhi mata Mu Chen saat dia menatap Suesi. Pada saat ini, yang terakhir sudah mendarat di luar alun-alun. Menurut aturan, dia sudah kalah dalam pertarungan ini. Mendengar kata-kata Mu Chen, wajah Suesi langsung berkerut, sementara kemarahan meletus dari matanya. Dia adalah anggota klan kerajaan Dewa Darah yang agung. Bagaimana dia bisa kalah dari pemuda tanpa status dan reputasi seperti itu? Aku akan membunuhmu, bangsat. Dengan mengepalkan tangannya, tombak panjang yang tampaknya terkondensasi dari darah muncul di tangannya. Detik berikutnya, dia tiba-tiba menembaknya. Kilatan dingin sedikit muncul saat tombak panjang di tangannya disodorkan langsung ke tenggorokan Mu Chen. Suara mendesing. Setelah melihat bahwa Suesi, yang sudah kehilangan hak untuk terus bertarung, tiba-tiba menyerang tanpa mematuhi aturan, semua orang di sekitar alun-alun langsung mulai berteriak-teriak, sebelum berteriak dengan marah dan mengutuk keluar. Ketidakpedulian tetap di mata Mu Chen saat dia melihat Suesi menembaki dia. Dengan armor darah dewanya rusak, kecepatan yang terakhir menjadi lebih lambat. Ditambah dengan cedera seriusnya, dia tidak cukup menjadi ancaman. Desir. Saat Mu Chen sedikit menggerakkan tubuhnya, mata Suesi berkontraksi tiba-tiba, karena sosok pembentuk sudah muncul tepat di sampingnya. Aku sudah mengatakan bahwa sejak kamu menyakitinya, kamu harus membayar harganya. Sekarang setelah kamu melanggar peraturan, kamu tidak bisa menyalahkanku. Sekarang menjadi sangat dekat dengannya, ekspresi cepat dan sengit seperti pisau meletus dari wajah tampan Mu Chen, sementara busur dingin dan menyeramkan naik dari sudut mulutnya. Jelas, niat untuk membunuh telah muncul ke arah orang yang telah melukai Luo Li dengan metode tercela seperti itu. Selain itu, dia bukan orang dari Akademi Spiritual Northern Heavens. Oleh karena itu, Mu Chen tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan. Merasakan niat membunuh yang mendalam terlindungi dalam kata-kata Mu Chen, Suesi akhirnya mendapatkan kembali kejelasannya. Sok dan teror langsung melintas di matanya saat dia berpikir, Mu Chen ini sebenarnya sengaja menungguku untuk melanggar aturan. Hanya ketika dia melanggar aturan akan Mu Chen bisa menyerang dengan tidak bermoral. Bahkan jika yang terakhir benar-benar membunuhnya, Mu Chen masih punya alasan. Bajingan ini, niat dingin muncul di hati Suesi saat dia tanpa sadar mengutuk. Pada saat berikutnya, dia melihat cetakan telapak tangan Mu Chen, terbungkus petir hitam, dengan keras turun ke dadanya. Keganasan serangan itu sangat ekstrim. Berhenti. Namun, saat Mu Chen hendak mendaratkan telapak tangannya di dada Suesi, raungan ledakan tiba-tiba bergema di cakrawala. Detik berikutnya, Mu Chen merasakan tekanan yang tak terlukiskan menyapu. Di bawah tekanan ini, tubuhnya mulai menjadi lamban. Haha, Din Fei, kamu telah melanggar aturan dengan mengganggu pertukaran antara siswa. Namun, seperti tekanan telah menyelimutinya, suara tawa tenang dan samar terdengar, menyebabkan tekanan pada tubuh Mu Chen untuk menghilang sepenuhnya. Tubuh Mu Chen telah pulih ke kondisi biasanya. Saat kilatan dingin melintas di matanya, telapak tangannya mendarat tanpa ragu-ragu di dada Suesi. Saat guntur bergemuruh keluar, jari rampingnya tiba-tiba berubah menjadi warna hitam pekat dalam saat menusuk. Diam-diam, berhasil mendaratkan serangannya, sensasi bahaya tiba-tiba meletus dari hati Mu Chen, menyebabkan dia bereaksi segera dan menembak kembali. Pada saat itu, dia bisa melihat sosok gemuk muncul di samping Suesi, sebelum meraih yang terakhir di tangannya. Anak nakal yang kejam, sosok itu secara alami adalah dekan Akademi Spiritual Cauldron kuno, Fei Qingsong. Melihat Suesi, yang auranya lemah, dadanya ambruk dan hampir mati, wajahnya langsung berkerut, sebelum dengan tajam menatap Mu Chen. Energi spiritual dunia tampaknya terkondensasi menjadi sesuatu yang substansial pada saat ini,
sebelum mendesak ke arah Mu Chen dalam upaya untuk menghancurkannya. Mu Chen langsung merasa seolah-olah tubuhnya telah masuk ke rawa, sementara tidak bisa bergerak. Ini menyebabkan perubahan besar pada ekspresinya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang dia benar-benar tidak bisa menawarkan perlawanan apapun. Namun, sama seperti energi spiritual dunia menekan Mu Chen, sosok yang megah dan mengesankan muncul di hadapannya. Dengan gelombang lengan bajunya, tekanan yang menghapus langit langsung menghilang seperti asap di udara tipis. Din Tai Chang muncul di hadapan Mu Chen, sambil menatap dengan tenang Fei Qingsong di depannya. Pada saat ini, mirip dengan gemuruh petir surgawi, suaranya yang acuh tak acuh terdengar melintasi bentangan dunia ini, segera menyebabkan bahkan energi spiritual dunia bergejolak dan mendidih tak menentu. Din Fei, hanya karena Akademi Spiritual Surga Utara kami akan memperlakukan orang dengan hormat, apakah kamu benar-benar berasumsi bahwa Akademi Spiritual Surga Utara kami mudah diganggu? Seolah membawa gengsi langit dan bumi, suara tegas dan kuat Din Tai Chang menyebar di seluruh alun-alun utara. Setiap suara lain sedang ditekan pada saat ini. Bahkan energi spiritual berkibar tentang dunia sedang berputar dan menyala-nyala. Karena takut, banyak siswa mempertahankan kesunyian mereka, sementara kejutan dan teror memenuhi wajah mereka. Pada saat ini, mereka dapat merasakan seolah-olah mereka telah kehilangan kendali atas tubuh mereka, sementara energi spiritual dalam tubuh mereka memiliki jejak yang tampak seolah-olah mereka akan memberontak kapan saja. Jika Din Tai Chang akan sedikit melepaskan niat membunuh, energi spiritual dalam tubuh mereka mungkin langsung memberontak. Pada saat itu, bahkan tanpa membutuhkannya untuk mengambil tindakan, mereka akan diombang-ambingkan dan dibunuh oleh energi spiritual mereka sendiri. Oleh karena itu, ketika para siswa saling memandang, mereka dapat melihat keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan di mata masing-masing. Apakah ini kekuatan Dekan Tai Chang? Memang, itu menakutkan. Di seberangnya, perubahan samar juga hadir di wajah Fei Qingsong. Mayoritas kekuatan raungan Din Tai Chang langsung menuju ke arahnya. Sementara yang lain melihatnya sebagai auman, di dalam matanya, itu seperti auman dari naga yang marah, penuh dengan fluktuasi yang menakutkan. Serangan gelombang suara ini yang tidak dapat dideteksi oleh orang lain bahkan menyebabkan dia merasakan hati yang penuh dengan kuburan. Daging berlemak di wajah Fei Qingsong bergetar, sebelum tatapannya berubah tajam dan ganas. Dengan gelombang lengan bajunya, fluktuasi ruang menyebabkan gelombang suara yang datang dari auman benar-benar terhalang. Menurunkan kepalanya, dia menatap Suesi, yang dia raih di tangannya. Pada saat ini, yang terakhir sudah pingsan karena luka-lukanya yang serius. Luka-luka itu sangat serius sampai-sampai membuat wajahnya menggigil. Jelas, luka yang Suesi terima sangat serius. Bahwa Mu Chen jelas ingin mengambil nyawanya. Din Tai Chang, kami datang dari jauh ke tempatmu. Namun, murid akademimu ini sangat kejam. Bukankah dia akan kehilangan muka Akademi Agungmu? Fei Qingsong bertanya, dengan suara yang dalam. Secara keseluruhan, ia tidak berani melepaskan semua kepura-puraan dengan Din Tai Chang di tempat ini. Pertama, ini adalah wilayah Akademi Spiritual Surga Utara. Kedua, bisa menjadi salah satu dari dekan 5 akademi besar, bagaimana mungkin Din Tai Chang memiliki reputasi yang tidak patut. Meskipun Akademi Spiritual Kuno Cauldron mereka dapat dianggap memiliki beberapa kartu tersembunyi di lengan baju mereka, jelas bahwa mereka tidak ada bandingannya dengan Akademi Spiritual Surga Utara. Terlepas dari pertanyaan itu, wajah Din Tai Chang masih mempertahankan ekspresi tenang, lembut dan acuh tak acuh sebelumnya. Dengan senyum tipis, dia menjawab, pertukaran sebelumnya seharusnya sudah berakhir. Namun, bahwa Suesi masih terus melanggar peraturan dan menyerang. Mu Chen menyerang dalam pertahanan diri adalah reaksi yang masuk akal. Jika kamu benar-benar ingin membahas masalah ini, kamu harus mulai dari Suesi melanggar aturan. Mu Chen tidak bisa disalahkan. Mendengar jawabannya, wajah Fei Qingsong berkedut tak terkendali selama beberapa kali. Dari kelihatannya, Dekan Tai Chang ini tidak berencana untuk membiarkan Mu Chen memberinya akun, ini menunjukkan bahwa ia ingin melindungi Mu Chen. Meskipun Dekan Tai Chang ini terlihat baik hati dan lembut, dia, pada kenyataannya, sangat sombong. Ini memicu api di dalam hati Fei Qingsong, menyebabkan wajahnya langsung tampak agak gelap dan mendung. Din Fei, pertukaran ini dapat dianggap telah berakhir. Kedua belah pihak memiliki kemenangan mereka, dan kami tidak dapat membedakan pemenang terakhir. Namun,
Akademi Spiritual Kuali Kuno, kamu benar-benar memiliki banyak bakat. Dalam kompetisi akademi besar berikutnya, akademi kamu seharusnya memiliki kinerja yang cukup bagus. Jelas mengabaikan ekspresi gelap di wajah Fei Qingsong, suara Din Tai Chang dan senyum tipisnya sudah menunjukkan niatnya ingin mengirim mereka pergi. Wajah Fei Qingsong langsung berubah jelek. Namun demikian, tidak akan ada wajah untuk mendapatkan, bahkan jika dia akan tinggal di belakang. Dengan lambaian lengan bajunya, dia dengan dingin mendengus, karena itu masalahnya, aku harus berterima kasih kepada Akademi Spiritual Surga Utara untuk penerimaannya. Setelah kompetisi akademi besar, Akademi Spiritual Kuali Kuno kita akan mencari bimbingan lagi untuk masalah ini. Petik 2. Menanggapi hal itu, Din Tai Chang tersenyum tipis. Detik berikutnya, Fei Qingsong melotot tajam ke arah Mu Chen, yang berdiri di belakang Din Tai Chang. Namun, yang terakhir menembak senyum ke arahnya sebagai respons, menyebabkan kemarahannya mencapai tingkat di mana lemaknya mulai bergetar. Mendengus. Dengan mendengus pelan, Fei Qingsong meraih Suesi yang terluka parah dan turun ke lokasi siswa Akademi Spiritual Kuno Kuali, sebelum melambaikan lengan bajunya. Ayo pergi. Cahaya energi spiritual tanpa batas menyapu dari lengan Fei Qingsong, sebelum benar-benar menyelimuti semua siswa itu. Detik berikutnya, mereka berubah menjadi seberkas cahaya, dan melesat keluar dari Akademi Spiritual Surga Utara dengan kecepatan kilat. Suara mendesing. Setelah kepergian Akademi Spiritual Kuno Cauldron Kuno, alun-alun utara langsung meledak dengan sorakan yang mengejutkan dan mengguncang bumi. Tatapan panas yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pemuda ramping di tengah alun-alun. Dibandingkan dengan sebelumnya, jejak ibadat dan rasa hormat yang tulus ada di dalam diri mereka. Adegan yang benar-benar menakjubkan dari yang terakhir mengirim Suesi terbang dari alun-alun, masih tercetak dalam pikiran mereka. Mendengar sorakan dan raungan memekakkan telinga dari para siswa, Mu Chen mulai tersenyum, sebelum menatap ke arah di mana Fei Qingsong dan anggota Akademi Spiritual Kuno Kuali Kuno telah pergi dengan mata sedikit menyipit. Suesi itu pria yang cukup bermasalah. Namun, sangat disayangkan dia tidak bisa membunuh yang terakhir. Terlepas dari tidak dapat membunuhnya, Suesi masih dalam masalah besar. Sebelumnya, ketika Mu Chen mendaratkan telapak tangannya padanya, dia telah mengaktifkan jari racun petir hitam ilahi-nya, mengirim jejak racun kilat ke tubuh yang terakhir. Meskipun tidak mematikan, itu mungkin menyebabkan penderitaan ketika yang terakhir dilatih dan dibudidayakan di masa depan. Meskipun mereka tidak besar, metodemu cukup jahat. Tiba-tiba berbalik, Din Tai Chang berbicara ke arah Mu Chen dengan nada lemah. Hati Mu Chen segera melompat sedikit. Meskipun jari racunnya terselubung oleh tepukannya, dengan kekuatan Din Tai Chang, dia mungkin tidak bisa menutupi itu dari yang terakhir. Melihat wajah Din Tai Chang, yang tidak dapat menunjukkan apakah dia senang atau marah, Mu Chen juga tidak bisa tahu apa yang dipikirkan Din hebat ini, dengan satu-satunya pilihan dia harus tetap diam. Namun, kadang-kadang, ketika kamu tidak jahat, kamu akan dimakan oleh orang lain. Melihat keadaan Mu Chen yang gugup dan tegang, Din Tai Chang akhirnya tertawa. Kedengarannya sedikit menyenangkan, dia berkata, tidak buruk. Menghadapi orang yang berani mengolok-olok kehormatan dan martabat Akademi Spiritual Surga Utara kita, yang terbaik adalah membunuh atau menyia-nyiakannya. Jika terjadi sesuatu, aku akan selalu dapat menanganinya untukmu. Petik 2. Mendengar kata-kata Din Tai Chang, Mu Chen menjadi tercengang. Tanpa diduga, dekan yang selalu tampak sangat mampu dan luar biasa ini telah mengucapkan kata-kata seperti itu. Namun, sambil merasa terpana, dia juga diam-diam menghela nafas lega. Dari kelihatannya, Din Tai Chang tidak keberatan dengan metode yang telah ia gunakan. Pada kenyataannya, pertukaran semacam ini tidak memiliki manfaat bagi kita. Jika mereka menang, mereka akan menyatakan keberhasilan mereka tanpa kendali, dan menggunakan ini untuk mencoreng nama Akademi Spiritual Surgawi Utara kita. Sambil tersenyum, Din Tai Chang terus berbicara, di masa lalu, kami tidak terlalu peduli tentang hal itu. Namun, orang-orang ini datang tepat pada saat ketika Shen Changsheng dan Li Xuantong telah meninggalkan akademi. Jika bukan karena kamu, kita mungkin benar-benar membiarkan mereka melarikan diri dengannya. Karena itu, kamu dapat dianggap telah memberikan kontribusi pada Akademi Spiritual Surga Utara kita. Jangan khawatir tentang aku berpikir tentang menghukummu. Petik 2. Shen Changsheng dan Li Xuantong telah meninggalkan akademi. Mu Chen bertanya dengan kaget.
Ya, mereka bekerja sama dan mengambil misi Bounty untuk membunuh Molongzi, jawab Din Tai Chang ketika dia dengan lemah menganggukkan kepalanya. Molongzi, gumam Mu Chen saat matanya sedikit berkontraksi. Sebelumnya, dia juga bertemu dengan orang itu. Jika bukan karena Shen Changsheng berhasil bergegas pada waktunya, dia mungkin berada dalam bahaya besar. Namun, sampai sekarang, kekuatannya jauh lebih pemberani dibandingkan dengan beberapa bulan yang lalu. Jika dia bertemu dengan Molongzi sekarang, itu juga tidak perlu bagi yang terakhir untuk bisa mengambil hidupnya. Sampai sekarang, pengalamanmu, bagaimanapun, masih dangkal. Di masa depan, jika kamu mau, kamu bisa mengambil misi Bounty level ini, kata Din Tai Chang sambil tersenyum. Meskipun kekuatan Mu Chen saat ini sudah pada tingkat yang sangat pemberani, dia tidak berencana untuk memungkinkan yang terakhir untuk menjalani misi yang terlalu berbahaya. Jika ada sesuatu yang terjadi padanya secara kebetulan, itu akan menjadi kerugian besar bagi Akademi Spiritual Surga Utara mereka. Lagi pula, dibandingkan dengan Shen Changsheng dan Li Xuantong, Mu Chen masih muda. Karena itu, apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah berjuang keras dan berlatih. Aku tahu tentang beberapa masalahmu di jalan spiritual. Lawanmu itu tidak sederhana, kata Din Tai Chang dengan senyum tipis. Mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi. Lawannya itu, apakah dia berbicara tentang Jisuan? Jisuan itu secara pribadi diterima oleh Dekan Akademi Sein Spiritual. Oleh karena itu, Akademi Sein Spiritual secara alami akan berusaha keras untuk mengasuhnya. Ditambah dengan bakatnya yang benar-benar puncak, dengan Heaven Spiritual Pulse-nya, pencapaian masa depannya akan cukup tinggi. Siswa yang paling menonjol dari Sein Spiritual Academy di kompetisi akademi hebat yang akan datang mungkin adalah dia, jawab Din Tai Chang. Mu Chen dengan lembut mengangguk. Dia secara alami tidak meragukan bakat Jisuan. Pada saat itu, orang-orang seperti Jiao dan Yang Hong semua adalah pengikutnya yang setia. Ini cukup untuk membuktikan kemampuan dan metode yang terakhir. Pada tahun di dalam jalan spiritual, selain Luo Li, yang sebelumnya menyebabkan sakit kepala untuk Mu Chen, satu-satunya yang merupakan ancaman yang cukup tinggi baginya sebagai Jisuan. Pada akhirnya, dia bahkan telah merencanakan Mu Chen dipaksa keluar dari jalan spiritual. Metode dan skema yang digunakannya sangat dalam dan tersembunyi. Sampai sekarang, Jisuan sudah memasuki Akademi Sein Spiritual, salah satu dari 5 akademi besar. Sampai sekarang, dibandingkan dengan prestasinya di Akademi Spiritual Surga Utara, tepatnya siapa di antara mereka berdua yang unggul. Meskipun Mu Chen bukan orang yang akan membalas dendam atas keluhan terkecil, dendam dan rasa terima kasih adalah hal-hal yang dia ingat dengan sangat jelas. Jisuan itu adalah musuh sejatinya, dan bahkan jenis yang akan mengirim musuhnya sampai mati begitu kesempatan muncul dengan sendirinya. Oleh karena itu, begitu mereka bertemu selama kompetisi akademi besar, itu pasti akan menjadi pertarungan hidup atau mati. Begitu dia memiliki kesempatan, Jisuan pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Demikian pula, Mu Chen tidak akan memiliki sedikit pun keraguan. Aku tahu, Mu Chen menjawab dan mengangguk. Dia sangat jelas tentang bagaimana Jisuan yang tangguh itu. Karena itu, ia secara alami tidak akan mengendurkan kewaspadaannya. Terhadap musuh-musuhnya ini, tidak ada yang mengerti dia lebih baik dari Mu Chen. Akademi Sein Spiritual akan memberikan dukungan besar kepada Jisuan. Karena kamu adalah siswa Akademi Spiritual Surga Utara kita tentu saja tidak akan melakukan apa-apa tentang hal itu. Dengan senyum berseri-seri, Dekan Tai Chang melanjutkan berbicara, aku tahu bahwa kamu mendapatkan beberapa manfaat dari Laut Utara, dan memiliki peningkatan kekuatan yang substansial. Namun, tampaknya kamu juga seorang guru arai spiritual, aku benar. Sampai sekarang, kamu masih harus melayang dan mandek pada aspek ini, kan? Petik 2. Mata Din Tai Chang sangat tajam dan tajam. Dengan satu tampilan, dia bisa mengatakan bahwa tampaknya sulit bagi Mu Chen untuk maju lebih jauh dalam aspek ini. Lagi pula, dia kurang bimbingan dari orang-orang. Sebuah cahaya redup melintas di mata Mu Chen saat dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Laut Utara bahkan tidak mengerti sedikit tentang arai spiritual. Karena itu, dia tidak dapat menawarkan bantuan kepada kamu. Din Tai Chang mengambil slip giok dari dalam jubahnya, dengan tulisan, Tai Chang, yang sepertinya terukir di atasnya. Menyerahkannya kepada Mu Chen, dia berkata, besok, kamu akan mengambil batu giok ini dan menemukan Penatua Lingxi.
Dia adalah orang dengan pencapaian tertinggi dalam arah spiritual dalam Akademi Spiritual Surga Utara, dan harus bisa memberikan bantuan kepadamu. Petik 2. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen dipenuhi dengan sukacita. Sampai sekarang, apa yang paling ia butuhkan adalah bimbingan dari seorang guru arah spiritual yang hebat. Langkah ini oleh Din Tai Chang hanyalah bantuan pada saat yang tepat waktu. Din, terima kasih banyak. Mu Chen buru-buru mengambil batu giok itu dan menyuarakan rasa terima kasihnya. Melambaikan tangannya, Din Tai Chang menjawab, tidak perlu terima kasih. Apa yang aku butuhkan bukan itu, tetapi mahasiswa baru dari Akademi Spiritual Surga Utara dengan nama Mu Chen yang mampu menekan bakat paling mengerikan dari para Akademi Saint Spiritual selama kompetisi Akademi hebat. Petik 2. Samar-samar tersenyum sambil memandang Mu Chen, dia bertanya, jadi, bagaimana menurutmu? Bisakah kamu mencapai itu? Mengepalkan slip giok dan menggosoknya dengan lembut, kesombongan yang sulit diatur dan ketajaman seorang pemuda bangkit dari sudut mulutnya. Tolong merasa santai, Din. Selama kompetisi akademi besar, serahkan saja Jisuan itu padaku. Saat malam semakin gelap, sinar bulan yang jernih dan dingin menyelimuti seluruh akademi spiritual Northern Heavens. Namun, meskipun sudah larut malam, Akademi spiritual raksasa itu masih dipenuhi dengan vitalitas ketika sosok-sosok melintas tanpa henti. Pertukaran yang telah berakhir hari ini tidak diragukan lagi telah menyebabkan emosi dalam Akademi Spiritual Surga Utara-Utara menyala dan mendidih. Adegan pembalikan akhir menyebabkan banyak siswa mendidih dan menjadi gelisah. Awalnya, mereka semua berasumsi bahwa mereka telah membiarkan Akademi Spiritual Kuno Kuali mendapatkan ujung tongkat yang panjang. Meskipun kehilangan seperti itu tidak akan membiarkan orang berasumsi bahwa Akademi Spiritual Surga Utara mereka tidak lagi mampu, rumor fitnah itu akan selalu membangkitkan kemarahan orang. Mu Chen telah kembali dan mengalahkan siswa terkuat dari sisi yang berlawanan dengan serangan yang sangat kuat. Pembalikan semacam ini menyebabkan banyak siswa dari Akademi Spiritual Surga Utara merasa sangat gembira dan terinspirasi. Tentu, mengandalkan pertarungan ini, peringkat 3 Mu Chen di peringkat surga sudah menjadi mustahil untuk diguncang. Bahkan ada beberapa siswa yang memperkirakan, dan terkejut menemukan, bahwa Mu Chen saat ini sudah mulai secara bertahap mengejar Li Xuantong. Menurut tingkat peningkatan kekuatan Mu Chen, mungkin tidak akan terlalu lama sebelum peringkat ketiga di Heavenly Rankings untuk mengambil pergeseran ke depan. Ini bahkan mungkin terjadi sebelum nilai waktu 1 tahun, bahkan ada kemungkinan dia bergegas menuju peringkat tuan di dalam peringkat surga yang dijaga oleh Shen Changsheng setelah bertahun-tahun. Pada saat itu, pasti akan ada pertarungan yang sangat spektakuler antara harimau dan naga. Di dalam bangunan kecil di area mahasiswa, seorang gadis muda berdiri dengan anggun. Menggenggam pedang panjang hitam di tangannya yang seperti batu giok, tatapan Luoli terfokus padanya, sementara orang bisa melihat ketidakhadiran yang ada di matanya. Setelah waktu yang cukup lama, dia menghela nafas. Apa masalahnya? Suara rendah dan lembut terdengar di belakangnya saat Mu Chen mengulurkan lengannya di pinggang ramping gadis muda itu. Sepertinya berita tentang aku meninggalkan klan Dewa Luo sudah menyebar, jawab Luoli sambil dengan lembut bersandar di dada Mu Chen, sementara alisnya mulai merajut samar-samar. Jika kakeknya, Luo Tianshen, ingin tahu tentang masalah ini, waktu perjanjian mereka mungkin segera diajukan. Dia adalah Ratu Klan Dewa Luo, dan satu-satunya orang di dalam Klan Dewa Luo yang bisa memikul mereka. Jika beberapa kecelakaan bahkan terjadi padanya, Klan Dewa Luo akan benar-benar runtuh dan musnah. Pada saat itu, jutaan warga dalam Klan Dewa Luo akan menderita pembantaian kejam dari 3 klan dewa besar lainnya. Bagi Klan Dewa Luo, dia benar-benar terlalu penting. Oleh karena itu, begitu Suesi bangun, dia pasti akan melaporkan berita ini kembali ke klan Dewa Darah. Pada saat itu, klan Dewa Luo pasti akan menangkap angin itu. Karena itu, bahkan jika dia ingin menyembunyikan masalah ini, dia tidak dapat menyembunyikannya terlalu lama. Mendengar kata-katanya, lengan yang melingkari tubuh ramping Luoli mengencang, sementara amarah perlahan naik di matanya. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia akan benar-benar membunuh orang itu. Meskipun, dia juga tahu bahwa ingin membunuh Suesi di depan Fei Qingsong tampaknya menjadi tugas yang mustahil. Saat Luoli bersarang di pelukan Mu Chen, wajah mungilnya yang halus dan indah menempel di dadanya, menggosok wajahnya ke atas dan ke bawah seperti anak kucing kecil.
Dia sangat jelas tentang tekanan besar yang harus dia tanggung jika dia kembali ke klan Dewa Luo sekali lagi. Tekanan semacam ini sudah cukup untuk menyebabkan orang biasa segera mogok dan runtuh. Namun, kehidupan dan kematian jutaan warganya semuanya di bawah kendalinya. Terlebih lagi, pada saat itu, dia tidak akan lagi memiliki pelukan yang mengharukan baginya untuk diandalkan. Pada saat itu, satu-satunya orang yang bisa dia andalkan adalah dirinya sendiri. Pada saat itu, tidak akan ada lagi orang yang akan merasa sakit hati sampai merasa lebih terluka dan marah setiap kali dia diganggu. Mu Chen memandang ke arah wajah lembut dan seperti porselen di pelukannya, sebelum mulai diam. Dia tahu bahwa hari di mana mereka harus berpisah akan datang. Selain itu, perpisahan ini mungkin untuk waktu yang sangat lama, dengan dia tidak memiliki kesempatan lagi untuk menemukannya. Sebelum memiliki kekuatan yang cukup, dia juga tidak dapat menemukannya. Jika dia melakukannya, tidak hanya dia tidak akan dapat memberikan bantuan apapun kepadanya, dia bahkan akan menjadi beban. Meskipun dia tidak akan keberatan itu, jelas, Mu Chen sama sekali tidak ingin melihat adegan itu. Aku akan menemanimu selama periode waktu ini. Mu Chen membiarkan tangannya mengalir melalui rambut panjang seperti keperakan Luoli, menikmati perasaan sempurna di telapak tangannya. Menatap ke langit, dia menghembuskan napas panjang. Luoli, aku sudah melakukan semua yang aku bisa untuk menjalankan sepanjang jalan seorang ahli yang tak tertandingi. Aku akan terus berlari seperti itu, sampai ke titik di mana aku benar-benar bisa berdiri di depan kamu dan menghancurkan apapun yang menghalangi kamu dengan satu telapak tangan aku. Hari berikutnya, setelah menemani Luoli di daerah mahasiswa baru selama lebih dari setengah hari. Ini berlanjut sampai gadis muda itu menjadi sedikit marah, dan mengatakan bahwa dia terlalu menjengkelkan dan membuatnya tidak bisa berlatih. Baru kemudian dia meninggalkannya sendirian, sambil merasa sakit hati bahwa dia sebenarnya diabaikan dan dihindari. Setelah meninggalkan daerah mahasiswa baru, Mu Chen menemukan sikapnya dan mulai menuju ke sisi utara Akademi Spiritual Surga Utara. Menurut Din Tai Chang, Penatua Ling Si harus tinggal di sana. Mu Chen sudah tahu tentang beberapa informasi mengenai Penatua Ling Si dari percakapannya dengan Din Tai Chang dan yang lainnya kemarin, mayoritas berasal dari Ye Qingling. Itu karena fakta bahwa penatua yang telah mengambil suer di bawah sayapnya adalah Penatua Ling Si yang sama persis. Penatua itu tinggal jauh di dalam Akademi Spiritual Surga Utara dan jarang keluar, dan sangat jarang bagi siswa untuk melihatnya sekilas, dengan jumlah orang yang bisa mendapatkan bimbingannya tentang arah spiritual menjadi lebih sedikit. Dalam Akademi Spiritual Surga Utara, jika ada yang ingin mendapatkan bimbingan dari tetua, seseorang akan membutuhkan nilai spiritual dalam jumlah yang sangat tinggi. Namun, Penatua Ling Si ini memiliki kepribadian yang sepenuhnya teguh. Dia, bahkan tidak peduli jika seseorang memiliki nilai spiritual, menyebabkan siswa yang tak terhitung jumlahnya tidak dapat menitikkan air mata, dan tidak berdaya tanpa alternatif lain. Mengingat ini, Mu Chen merasa sedikit khawatir tentang ini. Penatua ini memiliki kepribadian yang terlalu berlebihan. Dia tidak tahu apakah kata-kata Din akan berpengaruh. Memegang kekhawatiran ini, dan setelah sekitar 10 menit, Mu Chen mulai turun ke puncak gunung yang tertutup awan. Halaman elegan berdiri tegak di puncak gunung. Awan berlama-lama di sekitarnya, memberinya perasaan yang sangat tenang dan tenteram. Saat Mu Chen turun sebelum halaman, dia memperhatikan bahwa pintu utama tertutup rapat, sementara tidak ada orang di sekitarnya yang menyambutnya. Membuat tawa pahit, dia mengambil slip giok yang diberikan kepadanya oleh dekan kemarin, sebelum berkata dengan suara hormat, nama siswa ini adalah Mu Chen, dan aku datang atas perintah Din Tai untuk bertemu dengan Penatua Ling Si. Petik 2. Dibungkus dengan energi spiritual, suara Mu Chen terdengar di halaman yang tenang dan tenang. Namun demikian, masih belum ada kegiatan di dalamnya. Terlepas dari itu, dia tidak cemas karenanya. Berdiri di luar pintu, tanpa bergerak sedikit pun, dia memegangi batu giok itu, tampak sangat hormat. Dalam sikap hormatnya, dia menunggu hampir setengah jam dari waktu. Sama seperti tanda setengah jam berlalu, sinar cahaya melesat dari dalam halaman. Segera menyelimuti slip giok di tangan Mu Chen, ia mengambilnya sebelum kembali. Pada saat yang sama, pintu halaman yang tertutup rapat mulai perlahan-lahan terbuka, sedikit demi sedikit. Melihat pintu halaman terbuka, Mu Chen diam-diam menghela nafas lega. Sepertinya slip giok Din memiliki sedikit kegunaan. Jika tidak,
bahkan jika aku berdiri di sini sepanjang hari dan malam, penatua yang eksentrik ini bahkan tidak akan mengganggu aku. Mu Chen melangkah maju, melintasi pintu halaman sebelum berjalan ke kedalaman. Melewati halaman adalah jalan kecil yang terpencil dan berliku yang terbuat dari batu-batu pecah, dengan sebuah danau jernih di sisinya. Melihat sekelilingnya, Mu Chen melanjutkan untuk mengikuti jalan berbatu kecil ini. Dan jalan ini menjadi yang hampir setengah jam waktu. Jalan berbatu kecil ini sepertinya terus berlangsung selamanya. Terlepas dari bagaimana Mu Chen berjalan, dia tidak bisa keluar darinya. Pada saat ini, ekspresinya berubah sepenuhnya serius. Jelas, dia bisa merasakan keanehan tempat ini. Ketika dia menghentikan langkah kakinya dan mengerutkan alisnya dengan erat, dia berpikir, apakah ini untuk menguji aku? Melihat sekelilingnya, dia mengibaskan jarinya, dan dengan eksplosif mengirim energi spiritual keluar ke segala arah. Namun, tanpa menembak jauh ke kejauhan, semuanya menghilang di udara. Dari kelihatannya, wilayah ini tampak seperti ruang yang terisolasi. Apakah ini arah spiritual? Mu Chen bergumam pada dirinya sendiri, saat dia mengamati sekelilingnya secara akut. Namun demikian, ia tidak dapat menemukan fluktuasi yang disebabkan oleh segel spiritual yang meresap di udara. Di tempat ini, tidak ada jejak arah spiritual. Setelah berpikir mendalam selama beberapa saat, dia tiba-tiba mundur. Mengikuti langkahnya ke belakang, pemandangan sekitarnya menjadi sedikit ilusi. Detik berikutnya, dia menemukan bahwa dia telah muncul di lokasi di mana dia tepat setelah melangkah melewati pintu utama, dengan jalan berbatu kecil di depannya. Di punggungnya, pintu-pintu halaman masih terbuka, tampaknya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak dapat maju, dia harus segera berbalik dan pergi. Dia tidak bisa berjalan maju, dan dia tidak mau berbalik dan pergi. Apakah ada cara ketiga baginya untuk berjalan? Tempat ini benar-benar aneh. Namun, hanya saja Mu Chen belum menemukannya. Saat dia memikirkannya, matanya sedikit menyipit. Setelah beberapa saat, tatapannya tiba-tiba berbalik ke arah danau yang jernih di samping jalan berbatu kecil. Saat matanya berbinar, dia melangkah maju, dan mendarat dengan berat di dalam danau. Saat kakinya turun, tidak ada air yang keluar. Pada saat ini, tubuh tegang Mu Chen akhirnya santai. Memang seperti itu. Tanpa berhenti di jalurnya, dia berjalan langsung ke danau, menyebabkan air danau perlahan-lahan merendamnya, sedikit demi sedikit. Pada saat Mu Chen benar-benar tenggelam oleh air danau, lingkungannya tampak samar-samar bergelombang dan berfluktuasi. Pada saat berikutnya, ia mulai merasa mereka berubah ilusi, dengan jalan berbatu kecil dan danau sudah menghilang. Apa yang muncul di depannya adalah bangunan bambu yang elegan dan halus, dengan tulisan, halaman Lingxi. Kegembiraan mengisi Mu Chen karena dia bisa mengatakan bahwa dia telah melewati tempat yang sedikit aneh. Tiba-tiba, tatapan Mu Chen berbalik ke arah depan bangunan bambu, hanya untuk melihat seorang gadis cantik berpakaian putih duduk diam di sana. Gadis itu sangat muda, dengan kulitnya yang seperti salju, memutar alisnya dengan tatapan yang tenang dan tenang, sambil memancarkan aura dingin dan acuh tak acuh yang akan mengusir orang ke ribuan mil jauhnya. Setelah melihatnya, Mu Chen langsung melongo, sebelum menangkupkan tangannya dan berkata, siswa ini. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, gadis berpakaian putih memberinya tatapan dingin. Dengan lambaian tangan seperti giok, pintu bambu langsung tertutup rapat. Mu Chen tertegun. Kakak Mu Chen. Sementara Mu Chen masih tertegun, suara muda dan bahagia tiba-tiba terdengar dari belakang. Memalingkan kepalanya, hal pertama yang dilihatnya adalah Suer, berpakaian putih, berdiri tepat di belakangnya, yang saat ini matanya terbuka lebar dengan kebahagiaan dan kejutan saat dia menatapnya. Kakak Mu Chen, mengapa kamu di sini? Tanya Suer dengan senang karena terkejut. Merasa tak berdaya, Mu Chen menjawab, aku di sini untuk menemukan penatua Lingxi untuk mengajari aku tentang arah spiritual, namun, aku tidak melihat siapapun. Bukankah penatua Sister Lingxi ada di sini selama ini? Jawab Suer bingung, ketika dia menunjuk ke arah bangunan bambu. Tempat ini, penatua Sister Lingxi. Mu Chen segera melongo, sebelum perasaan tidak percaya keluar dari matanya saat ini. Menatap kosong pada pintu bambu yang tertutup rapat, dia berpikir, gadis cantik berbaju putih itu adalah penatua Lingxi.